Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Mardinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Mardinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Mardinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Mardinding di kaki Gunung Sinabung untuk menjadi sentra gabah di Sumatera Utara. Apa manfaatnya untuk masyarakat? Kami akan membahasnya bersama Bupati Karo, Brigjen Purnawirawan Antonius Ginting. Selamat pagi Pak Bupati. Bapak, apa strategi utama ini dari Kabupaten Karo untuk menjaga swasembada pangan, terkhususnya ini untuk komunitas unggulan dan juga komunitas daerah, Bapak? Bu Rahma, pemerintah Kabupaten Karo menempatkan swasembada pangan sebagai program strategis daerah yang dijalankan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan pertanian modern seperti perubahan iklim, degradasi lahan, serta fluktuasi harga pangan. Strategi utama difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan. Melalui penyediaan sarana produksi pertanian yang lebih modern dan tepat guna, penguatan serta perbaikan infrastruktur irigasi, serta optimalisasi pemanfaatan lahan, rawa dan non-rawa secara maksimal. Implementasi strategi ini telah menunjukkan hasil nyata di lapangan. Salah satu capaian penting adalah tertanganinya masalah banjir di kawasan Payalahla yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama aktivitas pertanian. Berkat intervensi infrastruktur dan tata kelola lahan yang tepat, maka kawasan tersebut kini kembali berfungsi sebagai sentra pangan produktif, memungkinkan petani melakukan pola tanam dan panen secara lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen nyata menuju swasembada pangan, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Karo merealisasikan luas pertanaman padi sebesar 20.505 hektar. Dan pertanaman jagung seluas 100.425 hektar. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam menjaga
ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan skala usaha tani dan stabilitas produksi. Terima kasih, Bu. Baik Bapak, bagaimana dukungan pemerintah terhadap petani lokal dan apakah ada rencana pembangunan atau perbaikan infrastruktur pertanian, Bapak? Ya, terima kasih Bu Rama. Petani adalah aktor utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karo tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas petani secara berkelanjutan. Dukungan yang kami berikan meliputi penyediaan benih unggul dan alat mesin pertanian, pendampingan yang intensif melalui penyuluhan pertanian modern, pengujian unsur hara tanah berbasis data, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu dan serentak. Selain itu kami juga terus meningkatkan kualitas jalan usaha tani dan tata kelola irigasi agar distribusi sarana produksi dan hasil panen menjadi lebih efisien. Pendekatan ini bertujuan menjadikan petani Karo tidak hanya produktif tetapi juga mandiri dan mampu berorientasi terhadap pasar yang ada. Terima kasih, Bu. Baik Pak, lalu sejauh mana ini Pak kerjasama dari Kabupaten Karo bersama pemerintah pusat dengan swasta dan juga akademisi untuk mempertahankan juga terkait dengan pangan di Kabupaten Karo ini Pak? Ketahanan pangan tidak bisa dibangun secara sendiri. Pemerintah Kabupaten Karo secara aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan kalangan akademisi. Dengan pemerintah pusat, kami terus berkoordinasi agar program strategis nasional seperti optimasi lahan rawa dapat terus dialokasikan di Kabupaten Karo. Dengan pihak swasta, kami bekerja sama dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman secara masif dan terkoordinasi. Sementara itu, dengan kalangan akademisi, kami mendorong penerapan hasil riset di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kesuburan tanah dan pertanian berkelanjutan. Kolaborasi ini merupakan satu kebijakan yang kami ambil berbasis data, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan petani secara real di Kabupaten Karo saat ini. Baik Bapak, mungkin singkat saja apa manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari program swasembada pangan dari Kabupaten Karo ini, Pak? Terima kasih Bu Rama. Manfaatnya sangat nyata. Pertama, masyarakat Kabupaten Karo semakin mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada pasokan daerah lain di sekitar Kabupaten Karo. Kedua, bagi petani yang merupakan mayoritas penduduk, program ini berdampak langsung pada peningkatan produksi, pendapatan, dan sekaligus kesejahteraan. Bahkan lebih dari itu, swasembada pangan juga menciptakan stabilitas ekonomi daerah, mampu membuka lapangan kerja di sektor pertanian dan turunannya, serta memperkuat ketahanan daerah menghadapi krisis pangan global. Inilah komitmen kami. Pertanian yang kuat, petani yang sejahtera, dan masyarakat Karo yang mandiri pangan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bupati Karo Brigjen Purnawirawan Antonius Ginting sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Salam sehat juga Bapak.